Kemarin ada tim kecil 7 orang, kami berangkat ke Kuala Lumpur, saudara ya. Dan kami belajar dari satu konferensi, saudara, namanya Gospel Culture. Saya rasa karena ada 2 orang belum datang, nanti kesaksiannya towards the end ya. Puji Tuhan, saudara, bisa di WA, mana bro gitu. Ayo sesinya udah mulai gitu ya. Jadi saudara ya, puji Tuhan, selama 4 hari, 3 malam 4 hari saudara ya, tim kami belajar. Dan nanti akan diceritakan saudara ya, puji Tuhan, ini suatu kehormatan juga buat saya bersama dengan Pastor Debbie. Baru kali ini kami pergi konferensi bawa tim saudara ya, bukan masalah ditemani tapi bawa tim. Saudara, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kami pikirkan, tetapi Tuhan berkata apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tetapi bahkan hati nggak berani untuk minta dan katakan, tetapi justru itu yang Tuhan sediakan dan lakukan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ada amin? Haleluya saudara. Saudara siap terima kebenaran firman Tuhan? Coba tanya kiri kanan saudara, lu siap terima firman Tuhan nggak? Haleluya. Amin saudara. Kalau saudara yang ikut ibadah online siap, katakan siap gitu saudara. Amin. Kita buka bersama daripada kitab Hakim-Hakim. Saudara, dari gambarnya aja cukup seram, saudara ya. Tetapi kita minta kepada tim desainer kita untuk yang terlalu merah-merah untuk di tone down gitu saudara ya. Supaya pada waktu anak kecil lihat nggak takut nanti saudara ya. The life of Samson atau bahasa Indonesia Simpson saudara ya. Saudara, kita tahu Simpson ini adalah seseorang yang luar biasa. Nggak bisa dipungkiri, hampir setiap orang itu pernah mendengar namanya bahkan sampai di tahun 2020. Saudara ya, ada permainan anak kecil antara Simpson dan Delilah. Saya nggak tahu kalau saudara pernah main atau enggak, saudara ya, atau kalau saudara punya anak kecil, minimal mereka pernah belajar di sekolah, mereka pasti pernah belajar dan pernah main ini, saudara ya. Dan ada lagu tentang Simpson and Delilah, bahkan ada filmnya bahkan saudara ya. Ini seseorang yang dahsyat banget, luar biasa banget. Kita hari ini akan melihat saudara ya dari beberapa pasal, tentunya tidak mungkin kita bisa lihat secara kronologikal 1 sampai 10 selesai semua, saudara, tetapi kita akan melihat ada beberapa poin-poin yang sangat penting yang saya berdoa ini akan menjadi golden nugget saudara, berdampak buat kehidupan kita bisa belajar, kita bisa tarik, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja pada zaman itu dengan cara yang begitu unik. Dan sepertinya setiap zaman pasti akan ada keunikan tersendiri. Setiap kehidupan, setiap keluarga pasti ada keunikan tersendiri saudara. Jadi persiapkan hati saudara, persiapkan pikiran kita. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan akan menjadi berkat buat kita. Ada amin? Haleluya. Kita lihat Hakim-Hakim. Kita lihat pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saudara ya. 5 ayat saja, nanti kita akan jabarkan, saya akan jabarkan beberapa poin-poin yang sangat penting. Hakim-Hakim pasal yang ke-13, kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara siap? Kita baca bersama, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5 kita baca bersama-sama saudara. Ada satu message yang sangat penting di sini saudara, ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Saudara, ada satu kisah di mana sekali lagi tadi kalau kita lihat kembali di ayat yang pertama saudara, kata-kata pula itu saya sengaja berikan warna kuning. Saudara ya, waktu saya pelajari di dalam Alkitab bahasa Inggris saudara ya, jadi kalau saudara mengerti bahasa Inggris atau mengerti lebih daripada 2 bahasa, saudara bisa melihat daripada beberapa sudut pandang yang sedikit berbeda. Saudara, saya tidak bisa selalu berkata bahwa bahasa Indonesia terjemahnya tidak selalu akurat, karena mereka juga klaim LAI, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seakurat dengan apa yang teks atau scroll aslinya. Tetapi rupanya saudara, kalau kita bisa melihat dari beberapa macam bahasa yang berbeda, maka kita akan diperkaya, katakan diperkaya. Saudara ya, kita lihat kata-kata pula saudara ya, kita melihat poin yang pertama ini dulu saudara. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama, orang Israel, ini poin yang pertama. Orang Israel melakukan pula atau lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara,
kayaknya kalau kita cuma lihat dari satu konteks, Tuhan yang kita sembah pada waktu itu namanya Yahweh Elohim, saudara ya. Dan bagi orang Yahudi sampai dengan zaman ini, mereka nggak berani loh sebut komplit Yahweh Elohim, saudara ya. Mereka sebut dengan kata-kata YHWH, saudara ya. Dan mereka sebut juga dengan kata-kata Tuhan atau Lord. Makanya saudara kalau lihat di dalam bahasa Indonesia, kata-kata itu disebut yaitu sebagai Tuhan, capital besar atau huruf besar semua. Itu adalah Lord, yang referring to kepada Yahweh Elohim, the Almighty, Tuhan segala Tuhan, pemilik daripada surga dan bumi, pembuat kehidupan, raja di atas segala raja, ini adalah dia, saudara ya. Nah itu bukan Lord kecil, kalau Lord kecil itu sebenarnya sebutan atau gelar kebangsawanan, saudara, yang dikenal diberikan oleh Raja Inggris pada zaman-zaman medieval, saudara, atau medieval, saudara, yang disebut yaitu sebagai bangsawan, saudara. Tetapi kata-kata Lord, Tuhan atau Tuhan besar ini referring to kepada Bapa di surga. Saudara nangkap sekarang ya? Nah tetapi kalau kita cuma lihat dari konteks ayat 1 sampai dengan 5, kayaknya Tuhan orang Israel ini kejam banget. Terlalu saklek, saudara. Salah dikit pukul, salah dikit bunuh, salah dikit kejam, saudara. Salah dikit habiskan, musnahkan, saudara. Sepertinya itu, tetapi waktu saya lihat ini kayaknya ada sesuatu yang mengganggu di dalam hati saya. Saya pelajari kata-kata kuncinya ada di pula ini. Nah rupanya kata-kata kunci pula ini dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan again, lagi, saudara. Lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi mengalami kesalahan yang sama. Saudara, kita tahu saudara bahwa yang terjadi sebenarnya bukan cuman terjadi pada zaman Simpson saja. Tetapi dimulai daripada zaman Yosua. Makanya saudara, satu hal yang terjadi kita perlu tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan benar itu akan berdampak panjang bahkan sampai anak keturunan kita. Setuju, katakan amin. Sebaliknya sesuatu yang kita bisa lakukan salah, saudara ya, salah itu berarti enggak akurat. Ya, itu bisa berdampak panjang sampai anak keturunan kita. Orang Israel melakukan pula atau lagi apa yang jadi mata Tuhan. Kita tahu saudara masalahnya bukan cuma di Samson saja, tetapi rupanya masalahnya dimulai daripada zaman Yosua. Nah apa yang terjadi, saya tidak berusaha untuk nyalahkan keturunan-keturunan di atasnya saudara. Kadang-kadang kita mengatakan ya salah nenek moyang gua gitu saudara ya. Tetapi ini yang terjadi, kita harus tahu apa itu kebenaran. Yosua tidak belajar daripada apa yang Musa lakukan pada dirinya. Saudara tahu apa sih yang Musa lakukan kepada Yosua? Ada yang tahu enggak? Halo? Ayo kita terima firman Tuhan saudara ya. Apa yang Musa lakukan kepada Yosua? Masih ingat enggak? Bukankah Musa itu memuridkan Yosua? Ini kuncinya loh saudara. Kata-kata kuncinya adalah Yosua tidak memuridkan siapapun. Kuncinya di sana saudara. Saudara lihat, kalau kita misalnya mau lihat, kita sering kali dengar patron, saudara. Di gereja ini kami ajarkan sebagai orang tua, kita menjadi patron kepada apa yang anak-anak kita akan kerjakan dan lakukan. Apa yang Musa lakukan itu sudah benar banget. Saudara, bahkan pada waktu dia masih kuat, masih siap saudara, dia izinkan Yosua untuk dibangkitkan menjadi tangan kanannya. Ada Wamus katanya wakil Musa saudara ya. Enggak cuma bawa koper, tetapi Yosua bahkan turun menjadi jenderal perang yang sangat perkasa, sangat luar biasa. Tetapi di akhir daripada kehidupan Yosua, kalau saudara lihat bahwa dia cuma bisa berdoa dan berharap. Dengar baik-baik, tidak ada yang salah dengan berdoa dan berharap. Dia cuma berharap pilih. Orang disuruh milih saudara ya, akan ada selalu dua pilihan. Anak keturunan tidak akan selalu ingat. Ini yang terjadi juga kepada apa yang di Mesir. Mereka tidak mengingat dan tidak tahu siapa Yusuf itu dan dampaknya bagi orang-orang Mesir. Saudara ingat itu ya. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu lagi on the way kepada tanah perjanjian. Mereka baru masuk. Yosua tidak melakukan apa yang Musa sudah kerjakan, saudara. Di akhir daripada kehidupannya, dia curah, cuman suruh orang Israel memilih. Dan which is kepemimpinan Yosua kalau kita lihat seharusnya not bad. Yosua bukannya orang yang cacat di mata Tuhan. Dia orang yang luar biasa di mata Tuhan. Kita juga bisa belajar banyak daripada kehidupan Yosua, saudara ya. Bagaimana dia adalah dua bersama dengan Kaleb. Di antara 3 juta atau 4 juta atau 6 juta orang saudara yang masuk ke dalam tanah perjanjian yang tidak mati. Ya betul saudara ya. Tetapi pada waktu masuk ke sana di akhir kehidupannya dia cuma memberikan pilihan. Terserah kamu mau pilih siapa, gak bisa saudara. Di zaman ini kita tidak bisa memberikan kepada anak kita terserah nak lu maunya apa. Pasti hancur saudara. Ini yang terjadi sehingga akibatnya setelah zaman Yosua tiba-tiba kitab itu berbunyi hakim-hakim. Yosua gagal untuk membangkitkan seorang pemimpin.
Seorang pemimpin tidak hanya bisa marah, tidak hanya bisa menghukum, tetapi harus menjadi bapa, menjadi mama buat daripada orang-orang yang dipimpin, saudara. Kalau tidak, maka hakim akan berbicara. Bukan hakim tobing tentunya, tetapi ada hakim-hakim. Saudara lihat banget, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kepemimpinan daripada hakim, mereka tidak memuridkan orang-orang di bawah. Ini yang saya baru sadar di pagi, saudara. Ya, tidak memunculkan orang-orang di bawahnya. Mereka hanya menjadi satu ikon, which is not bad juga. Ya, di sini nanti 2 minggu lagi kita akan belajar the life of Gideon, salah satu hakim. Saudara, jangan salah sangka bahwa mereka ini not bad, mereka jauh bahkan lebih perkasa, lebih mulia, lebih hebat daripada kita, lebih hebat daripada saya. Tidak ada yang salah semestinya, tetapi satu flaw, saya katakan tadi, kalau kita nggak ngerjakan, kita pikir ini it's okay. Zaman sekarang berapa banyak dari kita yang sering berkata it's okay, udah deh biarin anak gua kayak gini, biarin. Pembiaran adalah pembodohan. Pembiaran kecil akan mengakibatkan saudara bencana, mungkin bukan sekarang, mungkin keturunan saudara yang akan datang. So be very careful, saudara. Akibatnya muncul hakim-hakim bukan pemimpin, saudara. Israel dikenal sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, gagal paham akan tujuan mereka. Orang Israel adalah anak sulung daripada Tuhan, saudara ya. Anak yang dibangga-banggakan, yang dicinta, saudara ya. Kalau firman Tuhan berkata kamu adalah biji mataku, itu sebenarnya bukan untuk kita. Itu untuk orang Israel, saudara ya. Kamu adalah kesayanganku, kamu adalah buah daripada apa yang menjadi hatinya Tuhan, saudara. Makanya jangan heran, seringkali ini refleksi buat kehidupan kita. Orang tua kerap kali, saudara ya, lebih kaku kepada anak sulungnya. Saudara, karena apa? Orang tua punya certain expectation kepada anak pertama. Anak pertama angkat tangan, coba boleh lihat tangannya. Saya tidak tahu dengan saudara kepada anak pertama kami Angel, kami punya certain expectation yang very heavy. Saudara, ada beberapa hal yang menjadi ideologi kami. Kalau saudara pernah melihat daripada buku yang pernah saya tulis dengan judul I Am Number 2, di sana ada satu chapter yang saya tulis tentang anak sulung, saudara. Bagaimana kami punya begitu banyak ekspektasi kepada Angel, saudara ya. Dan kami punya certain standard, saudara. Kalau jatuh sedikit harus diapain, saudara ya, harus nangis, kita orang mamanya apalagi harus nangis, harus bawa ke dokter, saudara. Tetapi kalau dengan James, saudara, kira cuci tangan, enggak apa-apa, oke, enggak usah nangis, saudara ya. Jadi ada bukan masalah anak kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Apalagi zaman itu anaknya bisa 12. Saudara, apalagi kalau saudara baca daripada beberapa hakim, saudara ya, beberapa hakim anaknya sampai 80. Saudara, can you imagine that? Ya saudara, dan tentunya itu enggak cuma daripada satu istri. Istri-istri berkata, puji Tuhan gitu saudara ya. Saudara bisa bayangkan kalau ibu-ibu atau wanita dilahirkan pada zaman itu, saudara, tugasmu tidak lain tidak bukan salah satunya hanya beranak cucu. Ya, literally saudara. Jadi saudara, ini yang terjadi bahwa bermula daripada keturunan-keturunan di atasnya ini terus ke bawah. As a result, makanya kita nggak bisa belajar Alkitab cuma daripada satu konteks, saudara sekalian. Tetapi kita harus tahu bahwa sekarang ini apa yang terjadi di sana, bahwa itu bukan karena Tuhannya orang Israel itu Tuhan yang sangat kejam, tetapi saudara, bahwa orang Israel gagal paham. That's it. Mereka tidak mengerti bahwa seharusnya mereka menjadi biji matanya Tuhan. Mereka menjadi alat pamer daripada apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Ada satu certain expectation. Dan menurut saya kita sangat beruntung nih, saudara. Karena kita hidup pada zaman yang berbeda. Saudara dan saya saat ini kita hidup pada zaman kasih karunia. Saudara, ada certain expectation yang tidak mungkin. Apalagi orang Israel aja udah gagal, apalagi kita. Kita nggak pernah dilahirkan, saudara, dengan hukum Taurat, saudara. Kita nggak pernah mengerti extent fullnya. Hukum Taurat bukan cuma 10 by the way, ya. Hukum Taurat ada 613, saudara, 613 itu begitu banyak. Dan kemarin di KL Pak Kus jelasin ke kami ternyata ada ribuan lagi turunannya. Ada begitu banyak, Tuhan itu perfeksionis banget. Saudara, dan orang Israel kena sikap Tuhan, karakter Tuhan yang perfeksionis ini. Tetapi kita nggak mungkin bisa. Makanya Tuhan Yesus sudah membayar lunas harganya. Di dalam kitab Matius Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang, I come not to abolish the law. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya, untuk bayar lunas maksudnya, saudara ya. Dan dikatakan bahwa 613 dan ribuan daripada prinsip-prinsip ini, saudara, yang sampai sekarang menjadi panduan daripada kehidupan orang-orang Yahudi, saudara.
Itu saudara sudah ditegakkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita ini sekarang udah tidak lagi mengenal Tuhan hanya daripada satu sisi perfeksionisnya saja, tetapi ada kasih karunia, ada favor, ada grace, ada favor, ada mercy yang terus diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, ini penting, makanya kalau kita sudah pada zaman ini kita sudah mengerti tentang kasih karunia, makanya belajar daripada apa yang Yosua tidak lakukan, mau enggak saudara memberikan hidupmu untuk dimuridkan? Saya kira kata-kata kunci berikutnya adalah ini. Mau enggak saudara memberikan hidup saudara dan saya untuk dimuridkan? Kita tidak cuman hanya perlu datang ke gereja hari Minggu saja. By the way, datang ke gereja hari Minggu itu sangat penting saudara ya. Ada beberapa daripada saudara yang lagi nonton online, which is okay karena ini adalah kemajuan daripada teknologi. Kita nggak bisa istilahnya this is inevitable, tidak bisa dipungkiri, bound to happen, akan terjadi saudara ya. Kalau misalnya tidak boleh agak susah juga karena mungkin orang sakit, mungkin tidak memungkinkan untuk datang. Tetapi walaupun demikian Anda yang lagi nonton secara live streaming, kami ingin mengundang Anda, ayo datang saudara kalau memang bisa, cari gereja yang Bible based, gospel center, mengerti Kristus saudara, datang ke sana, berikan hidup saudara dimuridkan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau nggak untuk hidupmu dimuridkan? Dimuridkan ini sesuatu yang penting karena Tuhan Yesus nggak cuman cari followers atau likes. Saudara, kita cari followers, kita cari likes. Tetapi Tuhan Yesus cari disciple. Tuhan Yesus cari murid. Ada amin. Siapa mau jadi murid Yesus? Amin saudara. Kalau mau jadi murid Yesus, saudara harus ingat, saudara bertanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Salah satunya anakmu. Amin. Yang sudah punya anak, dengar baik-baik, buka telinga saudara. Anak-anak saudara bukan cuma melihat patron daripada apa yang saudara kerjakan. Tetapi saudara kita harus duduk dengan mereka dan berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Kita bisa belajar daripada kejatuhan orang. Dan yang terjadi sekali lagi, apa sih kira-kira seberapa buruk sih yang dilakukan orang Israel? Mereka intinya adalah mereka menyembah berhala. Mereka ikut-ikutan daripada menyembah ilah lain. Dan satu hal yang Tuhan sangat benci adalah pada waktu kita menyembah berhala. Ini yang paling Tuhan benci saudara, ini yang tidak Tuhan sukai. Dan sebagai orang Kristen saya mau mengajak saudara untuk pay attention atau memperhatikan ini. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang percaya katakan amin. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin ada ilah lain di hadapan kita. Masalahnya gini saudara, tahu nggak saudara bahwa ilah pada zaman ini banyak. Let's talk about worship. Ya, saya tetap berkata tentang Simpson ini saudara ya. Nanti saya akan masuk kepada poin-poin berikutnya. Apa yang menjadi, kalau berbicara masalah idolatry, penyembahan berhala atau penyembahan kepada Tuhan, sebenarnya kita berbicara masalah worship. So, apa yang Anda sembah atau worship pada hari-hari ini? Pastor Daniel, saya menyembah Tuhan Yesus. Oh, obviously karena saudara di gereja, karena saudara sebagai orang Kristen, betul enggak? Tetapi tahu nggak lebih daripada itu, kalau saudara dan saya pikirkan, ini definisi saya, worship adalah devotion. Betul nggak? Saudara, devotion itu adalah sesuatu yang consistently atau passionately dalam hati kita. Sesuatu yang kerap kali kita pikirkan. Sesuatu yang kita tergila-gila akan sesuatu itu. That is your object of worship. Saudara, dengar baik-baik, penyembahan bukan cuma ada di gereja, tetapi penyembahan bisa menjadi pekerjaan saudara. Bisa menjadi uang saudara, bisa menjadi kemiskinan saudara. Gua kok miskin, gua kok miskin, gua kok miskin, gua kok miskin, gua kok miskin. Bisa sakit penyakit saudara, gua kok sakit, gua kok sakit, gua kok sakit. Bisa anak saudara, bisa hobimu saudara. Sesuatu yang consistently, katakan consistently, konsisten. Consistently, passionately dalam hati saudara, bahkan sampai mimpi. Apa sih mimpi-mimpi saudara? Bukan cuma mimpi saudara lihat, mimpikan, tapi apa yang sebenarnya saudara terbawa dalam buayan mimpimu di malam hari itu loh. Waktu dulu suatu kali, kalau misalnya kami lagi punya bisnis saudara ya, nggak ada saya yang salah juga sebenarnya ya. Cuman kita akan nanti kembali, saya akan coba masukkan ini. Di satu perusahaan itu kami di drill luar biasa lagi untuk jawab objection, intinya adalah untuk menjual. Sampai ngimpi loh saudara ya, sampai ngimpi jualan itu, barang itu saudara. Dan itu menjadi suatu passion saudara, menjadi satu passionate, dan itu worship. Sadly to say. Nah pertanyaan saya, apa yang Anda sembah pada hari-hari ini? Tidak ada yang tahu
kecuali isi hati saudara sendiri. Saya tidak hanya bisa memberikan kebenaran di sini, saudara. Next slide. Siapa atau apa yang menjadi centerpiece of your worship? Ini penting sekali. Apakah uang? Enggak, Pak Saudara, enggak uang kok. Di beberapa gereja kalau minggu pertama biasanya akan diumumkan, saudara, ayo kita sumbang atau kita memberikan persepuluhan di gereja ini, kita enggak terlalu itu, saudara ya. Bukan berarti enggak perlu sekali lagi, saudara ya. Ya, salah satu wujudnya adalah kalau kami pernah ngajar di gereja ini tentang keuangan, kekayaan itu bukan berapa banyak yang bisa saudara simpan saja, tetapi berapa besar yang saudara bisa lepaskan untuk kemuliaan Tuhan. That's the object of worship. Salah satu pembuktian bahwa uang bukan penyembahan berhala saudara adalah berapa banyak yang saudara berani lepaskan. Bukan berarti anak istrimu nggak perlu makan, bukan berarti perusahaanmu morat-marit, tidak saudara. Ya, tetapi pada waktu sudah engkau menata tentang keuanganmu dengan benar, pada waktu ada tantangan daripada Roh Kudus, saudara tidurkan itu, diamkan itu, tutup mulutnya Roh Kudus, harus saudara lakukan. Ada amin. Kalau ada tantangan untuk saudara, ayo kita melayani Tuhan, berikan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Dan seringkali di Jakarta gampang banget, sibuk. Saudara, betul enggak? Ya. Jangan-jangan, maaf nih saudara, pekerjaanmu sudah menjadi berhala saudara. Hobi sama juga. Istri sama juga. Anak sama juga. Rumah mungkin, mobil. Saudara, it's very easy. Your followers, your Instagram account. Haleluya saudara. Jadi ini yang terjadi. Let Christ be the center of your worship and life. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya kesibukan, orang Kristen gak boleh punya hobi, bukan berarti orang Kristen gak boleh punya pekerjaan, orang Kristen harus bekerja. Orang Kristen harus punya uang, orang Kristen harus belajar untuk hidup sehat, orang Kristen harus punya keluarga yang utuh, saudara. Orang Kristen harus mengerti untuk firman Tuhan, orang Kristen harus dimuridkan. Tetapi semuanya supaya kita dapat merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita, supaya orang lihat kehidupanmu. Dan saudara, tanpa saudara akan banyak ngomong tentang Kristus, orang akan melihat, wow, your life is different. Melalui kesusahan yang kau punya, melalui segala kesukaran yang kau alami, aku dapat melihat. Ini orang mungkin gak percaya, mereka gak tahu apa itu Kristus, siapa itu Kristus, apa itu penyembahan saudara. Tetapi mereka melihat, your life is not the same, hidupmu beda banget gitu loh. Apa sih yang coba dong ceritakan pada saya mau belajar daripada orang-orang kaya kamu gini. Ada amin saudara. Ini yang terjadi, ini di the bottom of the problem. Ini akar daripada masalah. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Simson kita akan belajar sekarang lebih dalam lagi. Poin berikutnya, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan memberikan tujuan hidup pada Simson. So I want you to learn, Simson bukan the centerpiece of our message today. Simson hanya secuil atau sebuah nama dalam sejarah yang menjadi inspirasi untuk kita pelajari. Tetapi Simson tidak menjadi centerpiece daripada pembelajaran kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, di Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, saudara ya, di sana sudah dituliskan bahwa Tuhan memberikan tujuan hidup pada Simson di ayat yang kelima tadi, saudara. Di sana dikatakan tadi di ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung, ini ngomong sama mamanya, melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Ya, saudara ya. Kenapa? That's the condition. Tapi why-nya, purpose-nya apa? Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai apa saudara? Penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, Tuhan mempersiapkan Simson untuk menjadi sebuah alat. Katakan sebuah alat. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Simson sebagai sebuah alat atau seseorang alat. Demikian pula Tuhan sanggup pakai saudara. Siapapun engkau itu tidak menjadi masalah. Apapun background kelahiran saudara, apapun warna kulit saudara, berapa tinggi atau berapa dangkal pendidikan saudara, tidak masalah. Asal saudara boleh mengerti bahwa di dalam kehidupan saudara ada tujuan ilahi. Yang percaya katakan amin. Coba katakan, dalam hidup saya ada tujuan ilahi. Lagi saudara kita ngomong, 2, 3. Dalam hidup saya ada tujuan ilahi. Saudara, saya percaya bahwa kita
dilahirkan dari keluarga kita, saudara, kita bersyukur atas orang tua kita, saudara ya. Kita sangat bersyukur banget, kita nggak mungkin tiba-tiba kayak Terminator turun, gitu saudara. Ya, nggak bisa kayak gitu. Kita dilahirkan melalui orang tua kita, tetapi saudara, setiap daripada kita bertanggung jawab untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan buat diri kita atau case orang tua, mengerti tujuan Tuhan buat anak-anak saudara. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat tidak mudah untuk kita mengerti Tuhan dan seluruh pengertiannya dan kehendaknya buat kita takes time. Tetapi pertanyaan saya, sebagai hamba Tuhan, saya mau bertanyakan kepada saudara, slide berikutnya. Udah belum? Udah mendapat dan mengerti tujuan hidup Anda belum? Sekali lagi ini bukan mimpi. Kalau di beberapa perusahaan, saya luruskan ini saudara. Di beberapa perusahaan, saudara ya, banyak perusahaan, bukan cuma perusahaan-perusahaan yang punya kaki itu, bukan cuma perusahaan-perusahaan yang menjual sesuatu, mereka akan ngajarin saudara gini, karena ini yang diajarkan pada kami juga selama bertahun-tahun. Coba mimpikan berapa gede rumahmu. Dan mereka akan ngomong 200 meter persegi, kurang gede bos. 500 meter persegi kurang gede, kalau bisa 5.000 meter persegi. Mobilmu apa? Ya, ada ini kemarin kalau saudara misalnya dapat WA, ada orang telepon ditanya, ibu punya mobil? Kalau kerja naik mobil, naik saudara ya. Terus kemudian punya sopir? Punya, wah luar biasa. Apakah mobilnya sudah diasuransikan? Sepertinya sudah, tapi besok akan saya tanyakan. Mobil ibu apakah di harga 1 miliar atau di bawah 1 miliar? Sepertinya di atas 1 miliar gitu ya. Terus kemudian ibu merek mobilnya apa? Transjakarta, langsung ditaruh saudara ya. Dimaki-maki terus ditaruh. Terus orangnya tanya, salah gua apa gitu. Ya kan saudara. Jadi ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, mobilmu apa gitu. Mobil saya kalau kecil-kecil saudara yang warna hijau itu, yang ada apps-nya itu kurang bagus ya. Mimpi Transjakarta saudara, karena itu harganya miliaran. Saudara ya, jadi di perusahaan-perusahaan saudara akan dipompa dengan mimpi-mimpi duniawi yang penuh dengan kedagingan. Berhati-hati dengan itu saudara, itu bukan tujuan hidup, itu keserakahan. Mereka akan ajarin kita, liburan mau kemana? Ke Bogor, ya itu kuno gitu. Ya, tapi nanti kita akan retreat di Bogor saudara ya. Nanti kita nggak hubungan di sini, tapi nanti kita, bukan masalah kuno saudara, tetapi ini sudah disurvei benar juga saudara ya. Nah inilah yang terjadi, mimpi kita dipompa, dikarbi, digede-gedein saudara. Tujuannya supaya saudara bekerja sebagai budak dunia. Tuhan tidak akan pernah menjadikan saudara budak, Tuhan menjadikan saudara anak. Kalau saudara belum tahu apa tujuan hidupmu, you better learn to know. Karena kalau enggak saudara, orang Malay akan bilang saudara pusing benar nanti saudara ya. Berpusing-pusing itu berputar-putar maksudnya. Saudara berputar-putar di padang gurun. Orang yang tidak punya tujuan hidup, saudara bisa kaya enggak? Bisa. Saudara bisa sehat enggak? Bisa. Keluargamu bisa sepertinya baik-baik enggak? Bisa. Tetapi di akhir kehidupan saudara, saudara akan menyadari bahwa there is nothing, there is no legacy that you are going to leave behind. Tidak ada warisan luhur yang akan saudara serahkan kepada bukan cuma anakmu, tetapi kepada generasi berikutnya. Berapa nama di dalam Alkitab yang luar biasa. Dan kalau tidak di gereja kita lupa akan orang-orang ini. Menurut saudara, kalau seseorang sudah meninggal nanti, berapa cepat atau lama orang itu akan dilupakan? Membuat kita narik nafas panjang dan what's the meaning of life? Kalau saudara belum tahu apa yang menjadi tujuan hidup saudara, Yeremia 33:3 berkata dengan jelas kepada kita, call unto me, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Call unto me. Kayak orang pacaran gitu, Tuhan begitu desperate ngomong sama pacarnya, yaitu kita, yaitu orang-orang Israel pada zaman itu. Telepon gua dong, gua WA cuman centang satu, kemana aja sih lu? Ya kan? Udah GPS-nya dinyalain, kalau di handphone kita sekarang ada GPS-nya saudara. Di find my iPhone, find my Android saudara, nggak tahu di mana, cuman ketip. Ngapain orang ini ya? Ngapain nggak telepon ya? Tetapi orang saudara yang punya hubungan baik dengan Tuhan, orang itu akan telepon Tuhan. Call unto me.
Dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, bahasa Indonesia, berserulah kepadaku, call unto me. Saudara, kalau engkau pengen tahu tujuan hidup saudara, jangan cuman merem dan cuman mimpikan rumah besar, mobil bagus, deposito miliaran, itu semua bisa hilang dalam waktu 1 detik. Saudara, apapun teknologi atau fintech, whatever it is, saudara, saya nggak tahu kebenaran cerita ini, tetapi di akhir daripada tahun lalu ada suatu perusahaan fintech yang sangat besar, saudara, cryptocurrency di Kanada, saudara. Kalau nggak salah, portfolionya sekitar 300 juta US dollar, orangnya masih muda, 40-an meninggal, dan tidak ada satupun orang yang tahu passwordnya daripada cryptocurrency account itu. Dan itu ada ribuan orang di bawahnya, at 1 second, 300 juta dolar atau 80 juta dolar, gone. Dan ternyata 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu saya baca di artikel, udah dibuka, gimana caranya saya nggak tahu, 0 isinya. Mungkin dia fake death, I don't know. Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Ini dia berkata, saudara, aku akan menjawab engkau. Tidak mungkin Tuhan kita nggak akan berikan tujuan hidup kita dengan benar. Clear picture, mungkin nggak langsung saudara. It takes time. Understanding kita, culture kita, cara orang tua kita membesarkan kita ini sangat mempengaruhi. Makanya saudara, kalau engkau memberikan hidupmu dimuridkan, misalnya di gereja ini saudara, kami mau membantu mengajarkan kepada saudara mengerti apa yang menjadi tujuan hidup saudara, menangkap visi Tuhan, dan saudara lakukan, to become storehouse for the kingdom of God. Salah satunya secara kolektif visi daripada gereja ini, to become storehouse, to be the storehouse of the kingdom of God. Ayo saudara, dia mau memberitahukan rahasia-rahasia besar, hal-hal besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Haleluya. Kemarin ada satu kata-kata yang menarik sekali dari pembicara di KL 2020 saudara, dikatakan seperti ini. Kalau kamu mau ngerti tentang kehebatan Tuhan, susah banget. Ini sepertinya gini saudara ya, ini kertas ini ibaratnya seperti bandingkan ini hikmatnya manusia setipis ini. Dan kalau kamu ngelihat Tuhan dari cuman satu sosok, itu sepertinya kertas satu ini dibandingkan bangunan 30 lantai. Nggak ada artinya kan? Tetapi begitu saudara masuk mengerti Tuhan, ada lagi ribuan lantai di atasnya, karena Tuhan ini memerintah di atas universe jagat raya ini saudara. How is it man's wisdom? Hikmat saudara, pengertian saudara yang kadang-kadang berubah, bingung, galau. Enggak bisa. Apa yang kecukupan saudara hari ini, saya nggak tahu, setiap kita di sini punya kecukupan rupiah yang berbeda-beda setiap bulan. Tetapi saudara 3 tahun lagi itu pasti nggak cukup. Ada amin nggak? Makanya itu saudara, call unto him, Tuhan mau beritahukan rahasia besar, hal-hal yang sangat luar biasa yang akan dia berikan karena Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang akan meneruskan apa yang menjadi hati Bapa kepada generasi sampai generasi sampai generasi sampai bumi berakhir. Yang percaya katakan amin. Simpson adalah salah satu instrumen yang Tuhan mau pakai, sama seperti bagaimana Tuhan akan pakai saya dan saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Berikutnya saudara, mari kita belajar lebih dalam. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Simpson bertumbuh dewasa dan ada cara unik Tuhan bekerja. Di ayat itu berkata, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia, saudara. Kita tahu saudara bahwa setiap daripada kita sudah diberikan tujuan. Kita perlu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan ini saya mau berbicara khususnya kepada orang tua. Hai orang tua, mari kita mengerti slide berikutnya. Bahwa anak-anakmu dilahirkan bukan untuk cuman meneruskan mimpimu saja, tetapi perlu menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Ada batasan-batasan yang harus kita mengerti saudara. Masalahnya pada waktu anak kita mulai lahir, kita punya certain expectation yang sangat luar biasa. Kita punya cita-cita nanti meneruskan perusahaan kita, meneruskan gereja kita, meneruskan pelayanan, meneruskan ini, menjadi itu, menjadi dokter, menjadi hakim, menjadi pilot, menjadi technician, menjadi apapun yang luar biasa. Betul nggak saudara ya? Tetapi saudara, mari kita mengerti bahwa salah satu tugas terpenting orang tua adalah mengenalkan anaknya
supaya punya pengertian yang dalam tentang siapa Tuhan itu. Saudara, sekolah tinggi perlu enggak? Sangat perlu sekali. Kami sangat percaya akan pendidikan. Tetapi di dalam pendidikan kita harus masukkan Kristus di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara ya. Jadi mari orang tua siapkan anak saudara karena mereka dilahirkan bukan hanya untuk supaya meneruskan perusahaanmu saja. Tetapi lebih daripada itu, kalau saudara suatu kali anakmu kalau ini ada pengusaha besar. Kalau anak saudara berkata, "Ma, Pa, saya mau menjadi hamba Tuhan." Hati saudara akan hancur. Kalau saudara hanya bertujuan anakmu cuma meneruskan perusahaanmu saja. Ada amin saudara. Slide berikutnya, Hakim-Hakim 14 ayat yang 1. Jadi ada beberapa yang akan saya cepatkan, ada beberapa yang saya akan tekankan saudara. Hakim 14 ayat 1, saudara, di sini kita melihat bagaimana penggenapan rencana Tuhan melalui pernikahan Simson. Saudara, Tuhan tuh punya cara yang begitu unik yang tidak dapat kita mengerti, saudara ya. Pada waktu anak kita menjadi besar, ternyata anak kita mulai punya pemikiran yang berbeda. Berapa banyak dari saudara yang anaknya sudah dewasa? Yang sudah anaknya dewasa siapa? Saya belum. Oh, sudah mulai dewasa. Ternyata saudara akan kaget, ini yang kami alami sekarang. Bahwa anak itu punya pemikiran yang berbeda dengan orang tua. Betul enggak? Iya enggak? Dan kadang-kadang enggak usah noleh. Saya ngomong sama papa gitu. Betul Om. Betul ya. Udah dikasih tahu kayak gini, tapi kita kira itu benar. Tapi Tuhan mungkin bekerja melalui mereka sama seperti Simson. Saudara, ini menarik banget. Di Hakim-Hakim 14 ayat 1 dikatakan Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Orang Israel tidak boleh pada zaman itu untuk menikah antar suku yang berbeda. Ayat 2, ia pulang memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tapi ini bagus loh. Menunjukkan Simson itu adalah anak yang mengindahkan atau mengerti hati orang tuanya. Tetapi di ayat yang ketiga, di sana berkata, ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau, apa tuh katanya saudara, mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Saudara, kadang-kadang anak mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, saya perlu tegaskan dulu saudara. Ini cara Simson, cara Tuhan kepada Simson. Ini tidak bisa kita aplikasikan kepada kita begitu saja. Ya, bukan berarti, kalau gitu setiap anak kita mau menikah dengan anak orang yang misalnya beda iman, saudara, beda keyakinan, enggak apa-apa. Enggak saudara, bukan masalah itu. Ini konteksnya berbeda banget, ada amin. Ya saudara, di sana kita mengerti saudara bahwa Tuhan sedang bekerja karena firman Tuhan berkata demikian. Ayahnya tidak mengerti, saudara, bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk melawan orang Filistin itu, saudara. Bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan Simson, ada amin, saudara. Bagaimana di dalam kisah Simson dalam pernikahan itu, saudara, bagaimana dia mulai melakukan pekerjaannya, tugasnya, pengenampakan akan rencana Tuhan, membebaskan orang Israel. Dan memang pada zaman itu, melakukan kehendak Tuhan, seringkali harus membunuh orang lain. Konteksnya kan enggak sama. Ya, ada amin saudara? Ada amin saudara? Kok diam? Belajar sesuatu? Amin, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Berikutnya, di sini kita dapat melihat Hakim-Hakim 14 ayat 4. Saudara, bukan saja Simson itu orang kuat. Berapa banyak orang yang kuat yang kita pernah kenal, tetapi mereka tidak hebat. Simson adalah orang yang kuat, tetapi dia adalah orang yang hebat. Buktinya apa? Sampai sekarang kita masih ceritakan itu. Sampai sekarang anak-anak kita masih bermain-main tentang cerita Simson dan Delilah. Betul saudara? Sampai sekarang kita masih menceritakan, hati-hati loh. Kamu nanti bisa seperti Simson, saudara ya. Nah, ayat 4 dikatakan ayah ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson tuh pintar banget. Dia memberikan satu, apa itu riddle ya, memberikan satu tebakan kepada orang Israel, kepada orang Filistin. Melalui, baru saja dia membunuh seekor singa. Waktu saya kecil, saya puji Tuhan, saudara disekolahkan di sekolah Kristen. Mendengarkan cerita Simson itu merobek mulut singa. Wow, itu mind blowing banget. Mind blowing banget, dia hebat banget. Saya yakin Ade Rai, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone digabung pun gak mungkin bisa buka mulutnya singa seperti itu saudara. Ada amin gak? Saudara ngerti kan?
Apalagi Vin Diesel mau rock apapun juga yang pelontos-pelontos kepala itu, udah deh ketemuin sama singa kalau berani, udah deh. Ya, tidak ada orang yang lebih hebat daripada ini. Ini luar biasa banget, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa kepintaran itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar banyak. Saudara Simpson adalah orang yang sangat pintar. Nah, tetapi intinya dari mana dia pintar? Coba kita lihat. Sekarang kita adalah produk daripada kasih karunia, bukan? Yohanes 16 ayat 13. This is one thing that we have to live in. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran, Spirit of Truth. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Align banget dengan Yeremia 33:3 tadi saudara. Hal-hal besar saudara, tetapi sekarang kita tidak sendirian. You are not an orphan. Kita bukan yatim piatu, kata Tuhan Yesus. Aku naik ke surga dan aku menjanjikan aku akan berikan kepadamu sang penghibur, sang penolong, roh kebenaran yang mengingatkan kepada kamu tentang setiap rahasia ilahi, rahasia dan kehendak Tuhan yang sangat besar. Dan dia berikan kepada kehidupan kita. Ini saudara bedanya. Simpson adalah produk daripada perjanjian lama. Tidak semua orang perjanjian lama itu terima Roh Kudus. Tetapi orang benar pada zaman ini, saudara bisa menerima Roh Kudus dan engkau punya kepenuhan Roh Kudus. Ada amin saudara. Jadilah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pada waktu kita menjadi dekat dengan Tuhan, slide berikutnya, hidup kita akan dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Makanya sesembahanmu apa? Kalau sesembahan saudara bukan Kristus, kalau Kristus nggak menjadi centerpiece of your life, saudara mau mengandalkan siapa? Ngandalin kepintaranmu. Kepintaran kita sangat terbatas. Ngandalin orang tuamu. Saudara, orang tua enggak selalu semua bisa menjawab pertanyaan atau membantu saudara, enggak bisa selalu bail you out. Betul enggak saudara? Ngandalin anak. Kalau begitu anak pemikirannya berubah, saudara akan kecewa luar biasa. Kenapa anak saya dibesarkan dari kecil dengan begitu harapan yang sangat luar biasa, sekarang mendukakan. Padahal dia mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan misalnya. Tetapi mengecewakan, mendukakan hati saya. Betul enggak? Jujur bicara, saya hari-hari lagi belajar akan hal itu. Anak saya udah mulai besar, ada pemikiran-pemikiran yang tidak bisa saya mengerti loh. Saya jadi heran saudara. Tapi saya berusaha untuk ya oke. Bukan ya sudah, saudara ya. Kami sekarang hanya mengambil sikap, we are coach. Pelatih itu nggak ikut main, saudara. Pelatih itu nggak bisa ikut tendangan penalti, saudara ya. Kalau anak saudara nendang penalti dan itu nggak gol, ya sudah, there will be another penalty yang akan dia tendang. Ada amin. Nggak perlu kecewa dengan siapapun juga. Makanya saudara, untuk menghindari itu semua terjadi, persiapkan mulai dari usia dini. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah melakukan pembiaran, tetapi mulai sekarang didiklah anak saudara mengenal siapa Tuhan Yesus. Didiklah anak kita, kasih contoh yang baik. Siapa Roh Kudus itu saudara? Ini yang kita harus hidupi saudara. Tuhan mau supaya kita dapat belajar daripada kehidupan Simpson. Dia begitu pandai, dia begitu kuat. Berikutnya Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai dengan 16. Di sana kita bisa melihat bagaimana Simpson membunuh 1000 musuh dengan satu rang keledai. Ini tadi foto dari yang Budiman pasang saudara. Keren banget. Satu rang keledai bisa ngebunuh 1000 orang, nggak perlu nuklir. Nggak perlu pesawat tempur. Saudara, nggak perlu senapan mesin, saudara. Satu orang lawan 1000, think about it man. 1000 itu banyak loh saudara. Ya segede-gedenya misalnya Pak Michael pun lawan kita semua di sini, nggak mungkin dia menang, saudara. Maaf nih nyebut nama ya. Siapapun cari mantan preman deh, sehebat apapun, lawan 10 orang, tapi Ip Man bisa 10 orang. Saudara. Ini lebih dari Ip Man. 1000 orang karena roh kebenaran ada di dalam dirinya. Saudara, mungkin kita tidak melawan secara fisik. Haleluya. Kalau kita mempersiapkan anak-anak kita dengan benar, mungkin ada 1000 musuh yang akan nyerang dia dengan berbagai macam ejekan, olokan, berbagai macam rupa-rupa yang berusaha menjatuhkan saudara. Tetapi anak kita atau diri saudara, kalau dipimpin oleh roh kebenaran, saudara akan menjadi orang yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Siapa yang menjadi orang yang berbeda? Saya mau jadi orang yang berbeda. Salah satu indikator, atau bukan indikator, salah satu formula untuk menjadi orang yang berbeda.
Saudara harus spirit led, menjadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Next, ini yang puncaknya saudara, Simson dan kelemahannya. Menurut saudara kelemahan Simson apa? Perempuan, terus apa lagi? Untung gak laki-laki loh, masih mending. Perempuan apa lagi saudara? Apa lagi? Rambut. Apa lagi? Mabuk. Apa lagi? Macam-macam banyak. Menurut saya kelemahan Simson ada pada kekuatannya. Berhati-hati pada waktu saudara kuat, berhati-hati pada waktu hari ini saudara kaya, berhati-hati pada waktu hari ini saudara sehat. Tahun lalu pulang dari liburan saya sakit saudara. Sakit parah, enggak parah-parah bagaimana sih, terkilir tulang belakangnya saudara. Dan waktu tahun lalu liburan, apalagi waktu itu tahun lalu liburannya ke tempat dingin minus 26, saudara harus setiap hari minum painkiller 4, saudara, sakit banget saudara. Pulang, istirahat KO 2 minggu, tes darah, saya kira ini pasti kolesterol tinggi, asam urat kambuh saudara ya, pasti luar biasa kayak gitu, karena punya history yang kayak gitu saudara. Ternyata enggak, sehat. Padahal 4 bulan sebelumnya makannya enggak karu-karuan, liburan saudara, dijamu ini, jamu itu. Wah, haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Setahun ini makannya lebih ngawur. Dan kemarin kami sempat mampir sebentar untuk check up di KL, saudara. Karena dapat promosi check up gratis buat pendeta, keren kan? Haleluya saudara. Kolesterolnya ternyata melebihi batas sekarang. Dikit, asam uratnya melebihi batas sekarang. Yang lain-lain enggak usah lah ya, 2 ini aja. Ini saudara, kelemahan Simson menurut saya pribadi, saudara punya versi, saya punya versi, adalah pada kekuatannya. Orang yang kuat akan suka meremehkan. Orang yang kaya, udah deh enggak usah beli ini, mobil berapa sih, enggak suka ganti. Saudara, ya. Tetapi saudara, kalau kita orang yang lemah, kita akan semakin berhati-hati. Makanya firman Tuhan berkata, kelemahanmu itu menjadi kekuatanmu. When you are weak, you are strong. So, sebaliknya, when you are strong, you are weak. Betul enggak, saudara? Berapa banyak orang yang jatuh, itu dari atas, enggak jatuh dari bawah. So sad. Susah naiknya, tapi kemudian jatuh. Betul enggak? Semakin tinggi naiknya, semakin keras jatuhnya. Mari Bapak Ibu sekalian kita belajar daripada Simson ini. Dia lupa bahwa dia hanya seorang alat. Tidak pernah boleh kita lupakan bahwa we are nobody. Saudara maaf, saya harus katakan you are nobody. Bertahun-tahun yang silam, saudara saya harus ngomong sama istri saya, sama anak-anak saya. Please remember, we are nobody. Kamu itu bukan siapa-siapa, aku ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah berpikir, because of me, ministry ini happens. Bukan saudara. Berapa banyak kita yang lupa, gua hebat, gua bisa ini nih, gua bisa ini, gua bisa IPO, gua bisa itu, gua bisa menemukan ini. No saudara. Tidak ada satupun kemuliaan yang akan saudara dan saya alami kalau tidak atas perkenanan Tuhan. Amin saudara. Ada berapa banyak murid-murid yang pandai, begitu lulus minggu kemudian mati. Bukan berarti saudara harus sekolahnya nggak pintar loh. Berapa banyak yang nggak pintar juga. belum sudah mati duluan. Betul nggak? Lebih parah lagi. Betul saudara, karena kalau nggak pintar ugal-ugalan, saudara madol. Saya baru belajar kata-kata madol 2 hari lalu. Karena ada yang ngajak madol dari konferensi.
Kalau madol ugal-ugalan naik motor, naik truk, matilah saudara jatuh. Mending pintar mati deh. Saudara, lulus kuliah dulu, IP-nya udah 4, dapat summa cum laude, magna cum laude, senang pesta lalu mati, masih mending daripada belum udah mati duluan. Oh my God. Ayo saudara, berhati-hati dengan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktu kita kuat bukan berarti untuk kemuliaan kita. Pada waktu kita kaya, kita tidak boleh lupa bahwa kita pernah susah. Pada waktu kita sehat, kita nggak boleh lupa bahwa kita bisa sakit. Saudara. Haleluya, berhati-hati dengan perempuan cantik. Hai para laki-laki, para cowok berhati-hati dengan cowok cantik. Hari-hari ini seperti itu Pak. Karena kemarin pada waktu kami makan di KL semua pada bingung yang lain ini keren banget gitu ya. Kita nggak usah ceritakan di sini deh saudara. Haleluya. Amsal 31:30. Nih lihat saudara. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang punya istri dilus dong saudara. Haleluya saudara ya. Menurut saya kita sebagai para suami tentunya menginginkan istri yang cakep. Tapi bonus kalau cakep saudara. Kalau cakep doang ya lama-lama bosan saudara kalau kata cakep. Haleluya. Tapi ini saudara, emphasisnya bukan kepada nggak boleh molek loh. Saya suka kalau istri saya cantik, saya suka kalau istri saya bodinya fit saudara, saya suka kalau istri saya sehat, saya suka kalau misalnya dia bisa masak saudara. Tetapi saya tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau ternyata di dalam hati dan pikirannya kosong. Sama saudara, berhati-hati juga dengan para cowok-cowok yang ganteng. Bukan cuma cantik, yang ganteng. Saudara, karena mereka bisa meremehkan saudara, membuang saudara. Beruntunglah para cowok, beruntunglah anak-anak kita, beruntunglah para istri kalau suamimu adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Istri saya kemarin ngomong gini saudara, ceritain dong bagaimana maksudnya kamu bisa percaya untuk one man one woman. Maksudnya itu saudara ya, tidak jatuh dalam dosa seksual. Saya bukan orang sempurna saudara. Menurut saya gini, nomor satu saudara ya, saya diberkati Tuhan karena saya punya patron. Ini penting. Saya melihat papa saya, sepanjang kami kecil, besar, saya lihat mereka sering ribut. Tapi nggak pernah masalah cewek. Adalah pacar lama ada. Tapi cuman guyonan aja, sebatas cuman guyonan saudara. Nggak perlu sebutin kan namanya ya. Kalau Betty itu bukan pacarnya, itu anjing herdernya saudara. Nggak pernah mereka ribut gara-gara papa saya nggak pulang, selingkuh dan yang lain-lain, itu patron. Menurut saya diberkatilah anak-anak, saudara, pada waktu papanya memberikan contoh yang baik atau dalam case tertentu mamanya memberikan contoh yang baik. Ada amin saudara? Yang kedua, saya percaya, saya nggak tahu karena itu menurut saya itu esensi banget. Tetapi walaupun demikian, having said that, ada orang-orang yang papa mamanya juga baik tetapi hidupnya mendugal, nggak karu-karuan, melacur saudara, ada juga. Ya, saya rasa mungkin karena saya ini penakut, itu salah satunya saudara. Saya penakut, ada beberapa kelemahan kalau saudara baca buku saya I'm Number 2, saudara, itu membuat saya begitu introvert. Saya seseorang yang saya harus akui saya introvert, saudara, tapi kayaknya nggak sekarang gitu ya. Saya dulu mau ketemu orang nggak berani ngomong, nggak berani nyapa, saudara. Saya punya self image yang tidak bagus. Saya selalu melihat diri saya sebagai orang yang kalah. Saya malu nama saya Daniel bahkan, saudara. Saya malu akan segala sesuatu yang saya punya. Dan itu mungkin kelemahan saya menjadi kekuatan saya kali ya. Kemudian saya bertemu dengan istri saya, saudara. Dan kemudian saya bisa kembali kepada Tuhan, dikenalkan kembali kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan pakai istri saya untuk bisa
bisa sharpening me, mungkin itu menjadi kekuatan buat saya. Istri saya biasanya kalau dulu habis khotbah dia akan datang dengan list, nih loh kamu tadi nggak boleh gini ini yang kamu omongin. Bukan nyancatin, tetapi untuk membangun. Dan itu yang menjadi code of conduct kami, saudara. Kami menjadi punya beberapa hal yang saya bisa mengkritik dia tanpa dia sakit hati, saudara. Tapi konstruktif criticism, kritik yang membangun, bukan untuk menghancurkan. Dia bisa mengkritik saya untuk membangun saya. Dan kami bisa menjadi hari ini apa adanya karena itu juga, saudara. Tetapi kami juga nggak bisa pungkiri bahwa saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya punya teman-teman yang ada di sini yang bisa melihat saya. Saya punya kejatuhan dalam hal tertentu yang lain, saudara ya. Saya bukan orang yang kuat, saya orang yang lemah. Tetapi salah satu hal yang sangat penting, istri saya bisa memenuhi selera saya. Betul gak? Ini penting, bos. Betul gak? Saudara, suami punya needs, terutama dalam kebutuhan keintiman, hubungan seksual dan yang lain-lain. Ini yang saya bicarakan. Dan istri perlu, wajib untuk mengerti hal itu. Demikian pula istri punya beberapa needs tentang kebutuhan ini, saudara. Kita nggak bisa bilang wanita nggak punya kebutuhan seksual. Beberapa wanita mungkin lebih keren daripada suaminya, lebih tinggi kebutuhannya, saudara. Ini yang lebih susah, saudara ya. Betul nggak? Ya. Beberapa suami misalnya tidak mengerti akan hal ini, kemudian mereka cekcok, mereka ribut, saudara. Beberapa orang, jangan heran loh, saudara ya. Bukan berarti ini masalah orang kaya aja. Maaf nih, ada satu artikel yang saya pernah baca bertahun-tahun yang silam. Maaf, ada seseorang pengemudi beca, istrinya 4. Bukan masalah orang kaya, bukan masalah orang miskin, tetapi ini masalah hati. Saudara, ada amin? Ya. Nah ini yang terjadi, saudara, bahwa Simpson gagal paham bahwa ada kekuatan. Makanya firman Tuhan dikatakan, semakin kamu diberikan, semakin kamu akan diminta. The more you have, the more you will be asked from you. Makanya firman Tuhan Rasul Paulus berkata, banyak daripada saudara, bukan di dalam perjanjian baru, saudara, katakan saya. Seharusnya banyak daripada saudara sudah menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan. Nggak usah ngomong orang-orang di Alkitab, saudara aja. Banyak daripada saudara yang memendam potensi saudara. Banyak daripada saudara yang memendam panggilan Tuhan. Banyak daripada saudara yang menidurkan Roh Kudus. Udah deh Roh Kudus, udah deh. This is not for me, this is not me, this is not me. Betul nggak, saudara? Kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita, saudara, kalau kita mau di screen hati kita, di MRI, di CT scan oleh Tuhan, di dalam hati kita yang terdalam, berapa banyak pendaman-pendaman kehendak Tuhan di sana yang sudah kita pendam dan kubur dalam-dalam. Haleluya, saudara. Tetapi kembali kepada Simpson, ada satu ironi, ada sesuatu yang terjadi nih, saudara. Delilah dipakai oleh musuh. Ada orang-orang tertentu yang musuh akan pakai. Di dalam case ini, Delilah itu dipakai untuk menemukan kelemahan daripada Simpson. Hakim 16 ayat 15 di sana, saudara. Delilah itu terus siang, pagi dan malam itu nagging at him. Saudara, terus merengek. Delilah tahu apa kesukaan Simpson. Dan dia penuhi itu. Tidak ada perempuan yang lebih hebat bagi Simpson daripada Delilah. Berapa banyak istri yang mau menjadi paling hebat buat suaminya di dalam beberapa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Haleluya. Haleluya. Daripada suamimu cari pemenuhan kebutuhan di tempat lain, why? Amin, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa ibu atau istri, tubuhmu bukan milikmu lagi. Tubuhmu bukan milik Tuhan loh, tubuhmu milik suamimu. Haleluya. Betul enggak? Masih ada tambahan ya? Post married nanti. Berapa banyak suami yang gagal paham bahwa tubuhmu bukan milik Tuhan loh. Tubuhmu milik istrimu. Haleluya. Berapa banyak yang suami gagal paham dan kemudian yang tidak tahu bahwa tubuhnya milik istrinya tapi sering tidur dengan pelacur. Sering tidur dengan one night stand, dengan fling tertentu. Saudara berhati-hati karena firman Tuhan sudah berkata kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, berarti yang mengerti kehendak Tuhan dong.
Dan kehendak Tuhan adalah mengerti bahwa tubuhmu adalah milik suamimu. Betul enggak? Haleluya. Suami-suami katakan, amin. Haleluya saudara ya. Suami-suami berkata, hu-ha. Ini saudara, Hakim 16 ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Udah teler kan? Udah lemes, udah seneng dia. Udah penuh, udah terpuaskan. Saudara, udah tahu bahkan rahasianya. Kalau kamu enggak ini, saya enggak kasih kamu. Nangis saudara, dirayu sedemikian rupa. Lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Keironisan daripada Simson ada di ayat 20 saudara. Di sana pada waktu itu lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah. No problem. Aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Menurut saya ini ironis banget. Puji Tuhan, memang di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan berjanji sekarang tidak akan sekali-kali aku meninggalkanmu, tidak sekali-kali aku akan mengorbankanmu. Tetapi ini sesuatu cerita yang ironis banget saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, keluarga mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana jalan kehidupan anak kita saudara, tetapi kita bisa bantu mereka untuk muridkan mereka secara benar, menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan saudara tahu kan pada waktu akhirnya, Beberapa ini saudara dampak daripada kejadian itu, matanya dicungkil. Saudara, bukan masalah sakit secara rasanya saja. Humiliation, dijadikan bahan ketawaan. Dan firman Tuhan mengatakan ada satu harapan, rambutnya mulai bertumbuh. Dengar baik-baik saudara, Simson menjadi bahan ketawaan bukan cuma semalam, bukan cuma 1 minggu. Saya nggak tahu dengan saudara kalau itu rambutnya dari potong. Bagi orang Yahudi, rambut panjang, saudara ingat kisah tentang ada seorang raja, saudara, pada waktu itu dipotong, mengirimkan sida-sida dan rambutnya dipotong, saudara ya. Daud kemudian marah, tunggu, simpan di sana dan kemudian sama Daud diserang, saudara. Kerajaan itu yang memotong cukur daripada rambut sida-sidanya itu, saudara. Perlu waktu, sampai perlu bertumbuh panjang dan itu bukan cuman cepak seperti tentara. Perlu waktu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Halo saudara. Dan ini yang terjadi. Selain keironisan, ada kemenangan. Kemenangan bisa terjadi, ini favornya sekarang. Let's talk about favor. Kemenangan bisa terjadi pada waktu seseorang mulai mengalami pertobatan. Favornya Tuhan akan terjadi pada waktu kita menyadari siapa diri kita. Di satu titik terendah di dalam kehidupan Simson, dia baru menyadari saya bukan siapa-siapa. Saya cuman seorang alat yang Tuhan lagi pakai pada zaman saya. Amin saudara. Bapak Ibu sekalian, di ayat 26 Hakim-Hakim 16, berkatalah Simson kepada anak itu yang membunuh dia, lepaskan aku, biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Saudara, Simson mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak punya kesempatan untuk memberikan korban bakaran. Dia nggak punya kesempatan untuk ngambil perjamuan kudus. Dia nggak punya kesempatan, mungkin dia sudah berpuasa saudara di penjara itu. Dia nggak punya kesempatan untuk masuk dalam ritual seperti orang Yahudi, dimandikan. Saudara pakai baju putih dan yang lain-lain. Dia nggak punya kesempatan itu. Tetapi dia mengenal Tuhannya. 28, berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ada kabar gembira saudara, di tengah-tengah kehancuran selalu ada pengharapan. Tuhan itu pengampun dan penyayang, yang percaya katakan amin. Slide berikutnya ini saudara. Simson menerima favor ketika ia bertobat. Saudara, di dalam kehidupan kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengembalikan Yesus bukan cuma pada waktu ibadah hari Minggu saja. Kita tidak saja menjadi orang Kristen pada waktu kita lagi masuk pujian penyembahan atau lagi pada sesi ibadah. Tetapi kita harus menjadikan Christ itu ada pada kehidupan kita.
hari demi hari. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam satu tahun. Saudara, tunjukkan Kristus itu ada pada kehidupan saudara. Dan ada kabar gembira, pada waktu saudara jatuh dalam dosa, Tuhan mau mengampuni saudara. Ada kuasa pengampunan, ada satu reckless love yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudara. Ayat 29, saudara kalau Simson tidak mengenal Tuhannya, dia gak akan dengan iman mengangkat. Betul gak? Ayat 29, saya minta tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin pemain musik aja, singernya nanti. Hakim 16 ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain-lain tangan kirinya. Wow. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Bapak Ibu sekalian, suatu pembelajaran yang sangat mahal harganya. Saya percaya kalau misalnya Simson mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia gak mungkin akan mati dengan cara seperti ini. Saya percaya bukan berarti, ini kami pernah ngundang orang-orang di Good News Program, orang-orang yang pernah hamil di luar nikah, orang-orang yang pernah, bulan lalu, 2 minggu yang lalu, kami mengundang seorang perempuan pada waktu berumur 22 tahun sudah aborsi 7 kali. 7 kali berumur 22 tahun saudara. Tetapi pada waktu dia bertobat, Tuhan pulihkan hidupnya. Menjadi seorang pengkhotbah sekarang. Bukan cuma itu saudara. Dia bisa dipakai Tuhan bersama dengan suaminya untuk memulihkan banyak pernikahan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita penuh dengan favor, penuh dengan kemurahan. Ada orang-orang yang pernah bangkrut, dipulihkan Tuhan 7 kali lebih jaya, lebih kaya lagi. Tapi pada waktu itu dengan kadar yang berbeda. Dengan pengertian understanding yang berbeda. Dia mulai mengerti bahwa bukan cuma retorika berkata ini rumah Tuhan, ini bisnisnya Tuhan, itu mobil Tuhan. Omong kosong dengan orang yang berkata seperti itu tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara diberkati hari ini. Saya percaya kalau Simson mengerjakan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan pada zamannya dengan cara yang benar, dia pasti bisa memimpin orang Israel dengan luar biasa. Kematian Simson tidak membuat bangsa Israel bertobat. Kematian Simson tidak membawa perubahan besar dalam kehidupan orang Israel. Berikutnya buktinya apa? Hakim-hakim berikutnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang Israel masih hancur, masih binasa. Saudara, kita punya pembela sekarang. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus ada di surga. Dia bersyafaat bagi saudara dan saya. Ada satu kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada satu alat, saudara adalah alat kerajaan surga. Alat pamer yang Tuhan mau pakai untuk mengabarkan kasih daripada Bapa. Semua manusia sudah binasa dan Tuhan mau saya dan saudara dipakai untuk menjadi corong itu, alat itu untuk bicara tentang kebenaran. Yang percaya katakan amin. Kita belajar sesuatu, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, saudara. Haleluya.